Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 4 dalam diskusi mata kuliah Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup. Dan yang beranggotakan saya sendiri, Novi Gabriela, Vina Oktaviani, Safira Nida, Nadila, dan Bayu Amasya. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilakan untuk Novi membaca materi yang pertama. Oke, jadi kita akan membahas tentang wawasan kebencanaan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa apa itu bencana sendiri. Nah, bencana itu dikatakan sebagai suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang menyebabkan banyak kematian atau kerugian yang luar biasa di mana masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak luar. Nah, kejadian bencana ini bisa dipicu oleh peristiwa alam, tindakan manusia, atau kombinasi dari keduanya. Next, Sprint. Wawasan kebencanaan. Bencana adalah suatu kerusakan ekologi, sosial, material, serta yang lainnya, dan terjadi oleh aktivitas abnormal alam maupun perilaku manusia dan menyebabkan kerugian baik secara material fisik ataupun korban jiwa. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana akan berusaha untuk siap menghadapi bencana, mengantisipasi bencana, dan beradaptasi dengan bencana, dikenal sebagai upaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana dapat meningkatkan kesadaran dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana sejak dini atau sedini mungkin. Upaya memperkecil risiko bencana dapat dilakukan dengan merubah perilaku manusia, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk melestarikan lingkungan. Merubah perilaku manusia dapat dilakukan dengan merubah pola pikir dan membiasakan diri sejak dini untuk selalu peduli pada lingkungan dan sadar bencana. Melalui pendidikan kebencanaan diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan kebencanaan, merubah sikap dan perilaku untuk selalu sadar bencana. Pola pikir seseorang harus dirubah untuk mewujudkan budaya keselamatan melalui kebiasaan kesiapsiagaan dan kearifan lokal pencegahan bencana. Melalui reformasi pendidikan kebencanaan akan dapat mengubah pola pikir manusia Indonesia untuk selalu sadar dan peduli bencana, mendahulukan keselamatan dari bencana dengan cara selalu sosialisasi kesiapsiagaan bencana, melakukan simulasi bencana maupun mempraktekkan berbagai upaya pencegahan bencana. Mitigasi bencana. Pengertian. Pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyanderaan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terkait dengan upaya untuk melindungi warga negaranya terhadap bencana, pemerintahan Indonesia telah memperlakukan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan resiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik. Dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah maupun ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Prinsip-prinsip dasar PRB berbasis masyarakat adalah sebagai berikut. A. Cepat dan tepat. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. B. Prioritas. Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. C. Koordinasi dan keterpaduan. Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Prinsip keterpaduan adalah penanggulangan bencana. D. Dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. E. Berdaya guna. Kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya guna khususnya mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Untuk memulai pendidikan siaga bencana, idealnya melakukan serangkaian proses kegiatan sebagai berikut. Mengikuti pelatihan dan pembekalan tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. 2. Mengenali risiko bencana di sekitar lokasi rawan bencana. 3. Merencanakan integrasi kurikulum ke dalam rencana belajar tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.
dan pemanduan hasil belajar dengan cara mengintegrasikan materi PRB ke dalam bahan belajar, mengintegrasikan materi PRB ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal, mengintegrasikan materi PRB ke dalam program pengembangan diri. 4. Menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan PRB memadukan pendidikan kesiagaan bencana ke dalam kebijakan sekolah. Beberapa media yang dapat digunakan untuk melakukan pendidikan kebencanaan meliputi poster, brosur, buku panduan, komik, alat permainan atau konvensional atau elektronik, lembar balik, video, maupun berbagai alat peraga edukasi kebencanaan. Pendidikan yang peduli dengan pengurangan risiko bencana dilakukan dengan memberikan pendidikan didasarkan pada bukti bahwa pendidikan berkontribusi terhadap pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk kesiapsiagaan bencana. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.